selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang baik, meski saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Kita harus tetap bersyukur karena kita tetap bisa membangun ibadah, meski hanya lewat media online. Ternyata sudah 6 minggu kita tidak berkegiatan secara tatap muka. Karena mulai 22 Maret 2020, pemerintah memberi himbauan agar semua kegiatan dilakukan di rumah, baik itu bekerja, belajar, atau bermain. Tujuan dari himbauan pemerintah adalah untuk memutus penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti himbauan pemerintah tersebut dengan hati yang sukarela agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Mari kita mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan bersama-sama. Ya, shalom. Shalom. Masih pada semangat kan? Masih pagi nih, yo harus semangat lah ya teman-teman ya. Oke. Jadi gimana kabarnya kalian? Gimana kabarnya? Gimana? Puji Tuhan, luar biasa. baik. Gak bohong kan? Enggak. Awas bohong, gak boleh bohong. Nah, jadi ini udah minggu kelima kalau nggak salah ya, 5. Minggu kelima kita udah di stay at home dan masa-masa quarantine waktu corona ini. Nah, gimana nih kabarnya kalian? Ya ampun, aku tuh kangen guys sama ibadah remaja yang kayak biasanya, yang rusuh abis gitu makan bakso setelah ibadah remaja. Aku kangen baksonya sih, enggak. Aku kangen buat memuji Tuhan bareng kalian. Nah, walaupun kita masih belum ada kesempatan buat kumpul bareng-bareng, sekarang kita bisa ibadah online. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan bersama keluarga kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, Engkau urapi hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, oke. Buat lagu kedua, kita nyanyiin Pekerja Kristus. Jangan lupa berdiri. Awas kalian gak berdiri di rumah ya. Berdiri. Semangat, kalian masih belum boleh duduk, masih berdiri, dalam posisi berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dan menyanyikan lagu untuk firman, mari kita berdoa untuk doa persembahan. Silakan Mbak Ellen. Oke, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hingga sampai hari ini. Pada hari ini Bapak, kami telah mengumpulkan persembahan sedikit dari berkat-Mu yang banyak sekali dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Kiranya Engkau yang mengurapi persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke guys, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan online. Jadi persembahannya jangan lupa dikasih ke orang tua kalian. Abis gitu nanti orang tuanya
dikumpulin dan dikasihin ke gereja. Oke. Mari kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Sebelum kita memulai firman, mari kita menyanyikan lagu untuk firman, seperti Rusa Rindu Sungaimu. Selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membangun persekutuan di dalam ibadah minggu kelas remaja. Kiranya Bapa Engkau memimpin kami sehingga kami boleh mengerti dengan kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala keterbatasan dan kelemahan kami, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang akan memimpin kami hingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak-Mu. Demikian Tuhan doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai 19a. Sekali lagi kita baca dari Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama sampai dengan 19a. Dengan judul perikop, Saulus bertobat.
Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi." Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Adik-adik yang terkasih, pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar untuk merenungkan dan memahami kebenaran firman Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini saya beri tema Tuhan yang memulihkan. Pada zaman dahulu kala ada seorang kaisar. Kaisar ini bernama Genghis Khan. Dia mempunyai seekor burung elang yang selalu menemani dia dalam berburu. Pada suatu hari, saat Genghis Khan dengan burung elangnya sedang berkuda, dan tidak terasa dia telah mencapai suatu tempat yang jauh. Dan Kaisar Genghis Khan merasa haus. Setelah dia melihat di atas bukit ada setetes air yang menetes setetes demi setetes. Akhirnya Kaisar Genghis Khan mengambil cangkir yang dia bawa dan diletakkan
di bawah tetesan air itu supaya dia dapat minum. Dan pada saat cangkir ini penuh dan sang kaisar akan minum, burung elang yang menemani dia di dalam perjalanan mengambil cangkir itu dan menumpahkannya. Dan hal ini terjadi berulang kali sampai akhirnya kaisar merasa jengkel. Dan akhirnya sang kaisar mengambil pedangnya. Dan pada saat burung elang ini meraih kembali cangkir yang berisi air, sang kaisar menghujamkan pedangnya kepada burung elang itu. Dan saat burung elang itu mati, air yang menetes dari celah batu itu juga tidak mengalir. Dan akhirnya sang kaisar naik ke atas bukit di mana sumber air itu ada. Ternyata pada sumber air ini ada seekor ular berbisa yang mati. Dan setelah menyadari hal tersebut, sang kaisar menyadari kesalahannya karena telah membunuh burung elang yang telah mengupayakan agar dia tetap dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, dari peristiwa ini kita belajar untuk dapat mengerti tentang hal yang baik yang mungkin tidak kita sadari. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang seorang yang dipanggil Tuhan dengan cara yang tidak menyenangkan. Tentunya setiap kita memiliki banyak sekali pengalaman di dalam kehidupan yang kadang-kala kita tidak memahami saat kejadian itu terjadi. Sama halnya seperti Genghis Khan yang awalnya tidak memahami maksud si burung elang. Kalau saja Genghis Khan mau bersabar dan tidak tergesa-gesa bersikap, pasti ia memahami situasi yang ia hadapi. Dengan bekal surat kuasa dari imam besar, Saulus melakukan perjalanan ke Damsyik untuk menemukan dan menangkap orang-orang yang percaya dan menjadi pengikut Yesus. Akan tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, cahaya terang yang memancar dari langit mengelilingi dia. Dan dari sana muncullah suara Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Setelah peristiwa itu, Saulus menjadi buta. Di Damsyik ada hamba Tuhan yang bernama Ananias, dipakai Tuhan untuk menumpangkan tangan ke arah Saulus supaya ia bisa melihat kembali. Ananias melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan membaptis Saulus. Tentunya tidak ada di antara kita yang menginginkan masalah seperti halnya Saulus yang mengalami kebutaan. Begitu juga dengan kita. Tentunya kita juga tidak ingin mengalami penderitaan. Namun bisa saja hal itu terjadi, dan itu adalah bagian dari rencana Tuhan bagi setiap anak-anak yang dipanggil dan dipilih olehnya. Bagi kita yang tidak sabar untuk mengetahui maksud dan kehendak Tuhan, kadangkala kita menyerah atau malah mengambil jalan lain untuk merespon apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita. Tetapi ketika dalam ketekunan
kita meniti jalan bersama dengannya. Kekuatan dan penyertaan akan mendampingi perjalanan kita. Tuhan memulihkan Saulus karena kegigihannya dalam menegakkan kemuliaan nama Allah dan melakukan hukum Taurat. Hal tersebut berarti Saulus benar-benar mencintai Tuhan. Potensi dan semangatnya yang besar itu selanjutnya menjadi modal untuk mewartakan Yesus Kristus. Untuk mengikuti jalan Tuhan juga tidak selalu mudah. Saulus mengubah rencananya, demikian juga Ananias. Belajar taat mendengar suara Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, bahkan harus berani mengubah rute awal sampai terus meyakini bahwa ketika kita menyelesaikannya, semua akan indah. Mari kita mengikuti jalannya yang akan membawa kesukacitaan bagi kita, umatnya. Terlebih karena Tuhan memakai setiap umatnya sesuai dengan maksud dan rencananya. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita belajar untuk membangun rasa optimis di tengah-tengah masalah pribadi ataupun pelayanan, sehingga remaja bisa mendapat kekuatan dari kisah hadirnya Tuhan dalam kehidupan Saulus. Mari kita melihat dan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan memiliki semangat untuk melayani seperti halnya yang telah dilakukan Saulus. Demikianlah teman-teman ibadah pada hari Minggu pagi ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa dan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama berbakti dan memuliakan namamu. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, mampukan kami untuk mengerti dan meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Saulus, sehingga Saulus boleh lahir baru dan menjadi pemberita Injil yang sudah Tuhan pilih. Demikian halnya hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk dapat menjadi saksi-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas setiap berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami dan orang tua kami. Dan pada ibadah ini kami juga membawa persembahan kami. Kiranya Bapa memberkati dan menyucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Dan biarlah di sepanjang hari ini kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa ada bersama kami. Demikian Tuhan doa dan syukur kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman kebaktian Minggu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita semua. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.